Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SD ITA Syamil kelas 4 semuanya? Ustazah sangat berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ustazah Suryani dalam pembelajaran IPS pertemuan ke-13. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kita pada hari ini yaitu contoh-contoh usaha kelompok. Nah, mengingatkan lagi kalau pekan lalu kita belajar tentang jenis-jenis usaha kelompok. Pekan ini kita belajar tentang contoh-contoh usaha kelompok. Apa saja sih? Yang pertama, itu adalah perseroan terbatas atau sering disebut PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha yang didirikan 2 orang atau lebih, di mana modal usahanya itu berbentuk surat berharga atau saham. Jadi, untuk bergabung dalam PT ini, kita harus menanamkan modal dengan cara membeli surat berharga yang dijual dari PT tersebut atau saham. Contoh perseroan terbatas yang ada di Kaltim ya. Itu ada apa saja? Ada PT Pupuk Kaltim, PT LNG Badak, PT Indominco, PT KPC, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sekali ya. Bahkan di Bontang itu banyak sekali PT. Nah, ini gambar apa? Gambar firma. Jadi yang kedua itu adalah firma. Firma adalah usaha yang didirikan 2 orang atau lebih yang sudah saling mengenal untuk bekerja bersama-sama. Jadi firma itu ketika orang yang sudah saling mengenal, kemudian mereka membentuk suatu usaha yang disebut firma. Nah, jadi mereka mendirikan firma dengan satu tujuan bersama. Itu. Di mana firma ini dijalankan oleh semua anggota dan segala bentuk kerugian itu pasti ditanggung oleh semua kelompoknya. Semua anggotanya ditanggung bersama. Contoh firma itu ada firma hukum, firma dagang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau sering disebut CV. CV adalah usaha yang didirikan 2 orang atau lebih. Terdapat anggota aktif dan anggota pasif. Nah, jadi dalam CV ini anggotanya ada yang aktif dan anggotanya ada yang pasif. Apa sih artinya? Kalau anggota aktif ini orang yang menanamkan modal dan dia juga menjalankan usaha. Sedangkan anggota pasif hanya menanamkan modal saja. Nah, berarti anggota aktif dan anggota pasif ini mereka sama-sama menanamkan modal. Hanya kalau anggota pasif itu tidak menjalankan usaha secara langsung. Dia hanya menanamkan modal sehingga keuntungan yang diterima dengan anggota aktif dan pasif ini pastinya berbeda ya. Contoh CV itu ada contoh CV Tarunajaya dan CV Anugerah Terang. Dan yang terakhir, nah ini adalah lambang Koperasi Indonesia yang terbaru. Berarti yang terakhir ini kita akan membahas tentang koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama.
Koperasi memiliki badan hukum dan berasas kekeluargaan. Modal dari koperasi itu berasal dari simpanan anggota, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Contoh koperasi adalah koperasi sekolah, koperasi nelayan, dan koperasi unit desa. Baik teman-teman, itu contoh-contoh untuk usaha kelompok. Nah, seperti biasa, terakhir dari Ustazah untuk ukrowi hari ini sama seperti pekan-pekan yang lalu, di mana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, jadi kita disuruh untuk berhemat dan tidak berlebihan, dan kita juga harus melihat sekitar, di mana kita harus menyisihkan sedikit harta kita untuk kepada orang-orang yang kurang mampu. Ini maksud dari ayat tersebut. Baik teman-teman semuanya, seperti biasa sedikit kesimpulan dari Ustazah. Kita sudah belajar tentang contoh-contoh usaha kelompok. Jadi kita harus tahu ketika kita melihat contohnya di depan kita. Oh, itu CV ini, oh itu firma, oh itu PT. Kita sudah tahu di benak kita. Oh, PT ini perusahaan seperti ini, oh CV ini perusahaan seperti ini. Oh, PT itu dia menggunakan saham, CV itu ada anggota aktif dan pasifnya. Kemudian firma itu orang yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama. Kemudian ada koperasi. Nah, semuanya sudah kita bahas tuntas. Ustazah berharap ketika kalian melihat di selanjutnya, kalian tahu apa sih arti-arti dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, demikian untuk materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.